Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih banyak ya kepada yang sudah mau mengklik videoku ini dan menontonnya hingga akhir. Untuk yang baru menemukan channel YouTubeku ini dan baru bergabung, aku ucapkan selamat datang ya. Salam kenal. Perkenalkan, aku adalah ibu rumah tangga dari 2 orang anak sekaligus wanita pekerja. Semoga di setiap video yang aku share ada hal yang bisa diambil manfaatnya ya, atau juga bisa menghibur. Di video kali ini diawali dengan kegiatanku belanja bulanan ya. Jadi untuk di bulan Ramadan ini aku belanja bulanannya lebih dari 1 kali kayaknya ya. Sebetulnya ini adalah kelanjutan dari video yang aku up kemarin ya. Jadi untuk yang belum menonton videoku kemarin, yaitu temanya bersih-bersih dan beres-beres rumah, bisa langsung klik saja kartunya di atas. Jadi kemarin itu aku ambil videonya, yaitu kegiatanku mulai dari menjelang siang hingga sore hari. Tapi taunya kepanjangan ya videonya. Karena untuk membatasi durasi videonya, akhirnya videonya aku bagi menjadi 2 tema, yaitu kemarin bersih-bersih dan beres-beres rumah, dan yang ini adalah khusus untuk belanja bulanan sekaligus nanti menyiapkan menu untuk berbuka puasa. Di awal bulan Ramadan kemarin sebetulnya aku udah belanja bulanan ya, tapi memang nggak terlalu banyak aku menyediakan stoknya. Seperti tadi aku ambil nata de coco lagi karena kemarin memang aku cuman ambil 1 box ya. Terus untuk sirup marjan kemarin aku udah ambil 2 botol, yaitu yang marjan merah sama yang hijau. Tapi ternyata anakku itu kurang suka sama sirup marjan hijau, makanya ini tadi aku ambil lagi yang merah 1 botol. Padahal biasanya sebelum belanja itu selalu dilihat dulu ya stok yang sudah habis dan yang akan ditambah stoknya. Tapi ternyata masih ada saja yang ketinggalan atau yang kurang. Oh ya, aku minta maaf ya kalau enggak nge-review harganya. Jadi untuk belanjaanku tadi ada nata de coco, sirup marjan, tisu wajah, ada tisu makan, kemudian ada deterjen, ada juga cairan pencuci piring, kemudian Scott Brite untuk pencuci piringnya ya. Dan ada lagi sabun mandi, facial foam, kemudian aku beli mie cadangan ya, kalau sahur misalnya males makan nasi gitu. Untuk susu kental manis di awal bulan Ramadan kemarin aku sudah nyetok 2 saset yang besar ya. Dan ini aku tambahin lagi 2 saset lagi karena yang kemarin udah habis. Kemudian ada lagi aku ambil kecap. Terus aku ambil juga teh. Biasanya teh ini dibikin es teh untuk berbuka. Kemudian energen untuk persiapan sahur juga. Dan ada tepung-tepungan ya, kayak tepung tempe, tepung ayam ya, karena anak-anak kan paling suka ayam ditepung, jamur ditepung kayak gitu ya. Tadi juga aku ambil beberapa snack seperti roti sama cemilan anak-anak. Nah ini untuk mie nya aku pakai keranjang yang lain karena keranjang tadi udah penuh. Jadi ini aku belanjanya di minimarket terdekat rumah. Alhamdulillah akhirnya selesai juga belanja aku hari ini, dan ini habis sekitar hampir 500 ribuan ya. Nah ini aku udah sampai rumah, dilanjutkan dengan aktivitasku kemarin bersih-bersih beres-beres rumah, dan lanjut ini di penghujung video yang kemarin ya. Jadi hari ini sorenya aku mau masak menu untuk berbuka puasa. Karena aku belum belanja stok kulkas di pasar tradisional seperti biasa, jadi aku mau memanfaatkan sisa-sisa yang ada di kulkas ya untuk dimasak menu berbuka hari ini. Nah ini aku mau masak menu yang pertama, yaitu sop udang. Kebetulan di kulkas itu ada sayur sop-sopan ya yang aku beli di belanja mingguan kemarin. Jadi di sini itu di pasar tradisional udah disediakan oleh penjualnya sayur yang udah dikemas ya. Misalnya kita pingin sayur sop-sopan, maka di dalamnya itu udah ada kentangnya, wortel, daun sup, daun bawang,
kubis, pokoknya semua kebutuhan untuk sayur sup. Nah, ini aku kupas dulu kentang, wortel, dan nanti juga aku mau cuci bersih ya semua sayuran ini. Karena di kulkas itu cuman adanya udang, untuk ayam itu udah nggak ada lagi, jadi ini aku mau bikin sayur sup udang. Dan kebetulan kepala udangnya kemarin juga itu masih ada di kulkas ya, jadi belum aku buat untuk kaldu sayur-sayuran gitu. Makanya hari ini mau aku manfaatkan juga untuk bikin kaldu sayur sup ini. Nah, itu kepala udangnya ya, jadi ini mau aku tumis sebentar dulu supaya nanti kaldunya itu bisa keluar ya saat kita rebus dengan air. Sebetulnya kepala udang ini kemarin aku rencananya mau bikin untuk kuah tekwan, tapi ternyata untuk takjil berbuka puasanya itu selalu beli, makanya itu kepala udangnya ini belum kepake sampai sekarang. Tadi itu kepala udangnya ini kan masih beku ya, jadi ini aku tumis-tumis saja dulu sebentar supaya aromanya dan kaldunya itu bisa keluar. Nanti kalau dia udah matang baru aku rebus dengan air atau aku masukin air ya di dalamnya. Nah, ini udangnya udah wangi, jadi aku mau masukin air. Nggak banyak ya aku masukin airnya, yang pasti ini kepala udangnya semuanya kerendam. Dan ini aku tunggu beberapa saat ya sampai kaldunya benar-benar keluar. Di tungku sebelahnya ini aku didihkan air terlebih dahulu sambil nunggu kepala udangnya tadi keluar kaldunya. Nah, tadi aku udah cuci bersih juga sayur-sayurnya. Sekarang aku mau potong-potong dulu. Aku potong-potongnya seperti biasa saja ya. Jadi diiris bulat-bulat seperti ini. Dan kalau yang agak lebih besar itu aku potong menjadi 2 bagian. Karena airnya udah mendidih, jadi ini aku mau langsung masukkan wortel yang udah aku potong-potong tadi. Dan setelah itu aku potong-potong kentang ya, tapi nggak aku videokan. Ini langsung saja ke video aku masukin potongan kentangnya. Oke, untuk di tungku sebelahnya itu aku matikan dulu apinya. Kaldu udangnya itu udah keluar bener dari kepalanya. Jadi sekarang aku saring, aku mau masukin di dalam kuah sayur supnya. Jadi lumayan kan kepala udangnya nggak kebuang, kita dapat kaldunya. Tapi ini aku tetap mau tambahkan ya udang beneran di dalamnya. Karena biar anak-anak mau makan sayur ini. Nah, itu tadi aku masukin buncis ya yang udah dipotong-potong. Kemudian aku lanjutkan dengan menumis bumbu dasar bawang yang sudah ada stoknya di kulkas ya. Dan ini karena belum ada mericanya, jadi aku tambahkan langsung merica bubuk. Dan aku nggak perlu tambahin lagi minyak goreng karena di dalam bumbu dasar itu kan udah ada minyaknya. Nah, ini aku mau langsung aduk-aduk, nanti khawatirnya gosong ya untuk bawangnya sama mericanya. Diaduk-aduk supaya nggak gosong dan kita tunggu sampai keluar wanginya. Lalu kita pindahkan ke dalam panci sup yang udah kita didihkan airnya dan udah ada sayurnya tadi. Ini aku lagi masukin udang yang kepalanya udah kita ambil tadi ya. Untuk sup ayam atau sup udang seperti ini, aku nggak tambahkan jahe, nggak tambahkan juga pala, nggak nambahin juga kemiri ya, seperti bikin sup daging ya. Jadi beda, kalau sup daging itu baru bumbunya harus lengkap karena untuk ngilangin bau amis pada dagingnya ya. Nah, kalau ini aku cukup pakai 2 bawang, merica ya, kemudian garam sama gula pasir sedikit. Dan terakhir aku masukin sayur kubisnya sama potongan daun seledri dan daun bawang. Nah, ini kita tinggal tunggu saja sampai kubisnya ini matang ya. Ini nggak lama kok. Dan ini udah matang semua. Aku masukin daun sup sama daun bawangnya terakhir aja ya ketika ini udah mendidih dan mau diangkat. Alhamdulillah, ini menu yang pertama udah matang. Lanjut kemudian aku mau masak menu yang kedua. Untuk menu yang kedua ini aku mau bikin
tempe tepung saja ya, karena ada stok tempe setengah potong di kulkas. Jadi kalau dia utuh itu harganya Rp10.000. Nah ini kalau setengahnya itu Rp5.000. Ini aku panaskan dulu wajan beserta minyak gorengnya ya. Sementara untuk tempenya itu tadi udah aku potong-potong, cuman gak aku videokan saja. Dan untuk tepungnya itu aku pakai tepung instan tempe, yaitu Kobe. Untuk takjil aku nggak masak ya, jadi hari ini beli saja seperti biasa. Tadi aku udah pesenin juga dengan Pak suami ya. Kalau pulang habis jemput anak-anak itu langsung saja beli takjilnya. Untuk takjil, kenapa aku jarang bikin sendiri, kebanyakan beli ya? Alasannya itu yang pertama, karena waktunya itu mepet banget ya dengan waktu berbuka. Jadi kalau kita udah masak menu untuk berbuka, itu biasanya mau bikin takjil lagi itu nanggung waktunya. Terus kalau beli juga, kita itu bisa beli berbagai macam takjil ya dengan porsi yang sedikit-sedikit gitu. Jadi kita pengen apa, kita beli sedikit. Pengen apa anak kita bisa beli sedikit. Beda halnya kalau bikin sendiri. Kalau bikin sendiri kan pasti porsinya banyak dan jenisnya hanya satu macam. Makanya kebanyakan di sini itu beli. Kecuali untuk pempek atau tekwan ya yang bisa kita bikin sekaligus banyak dan bisa kita simpan di kulkas. Tapi kalau untuk takjil jenis yang lain ya itu aku biasanya beli. Nah ini udah aku hidangkan di atas meja, dan itu tadi yang aku pindahin itu adalah kerupuk ya. Habis beli apa gitu dapat kerupuk. Nah ini aku udah tuangin minyak sisa dari menggoreng tempe tadi, aku saring dulu ya remahan-remahan tempenya, dan kemudian minyaknya itu aku sisakan sedikit di dalam wajan karena di sini aku mau bikin sambal. Seperti biasa itu tadi aku lagi masukin air ya ke dalam blender supaya cabai dan bawang habis blenderan itu benar-benar bersih. Sayang ya penghematan. Dan ini aku langsung masukkan saja gula dan garamnya karena mumpung masih ada airnya ya supaya cepat larut gitu. Dan upayakan untuk sambelnya ini agar awet, itu airnya benar-benar udah nggak ada lagi ya. Jadi untuk tumisan bawang dan cabai ini benar-benar tanak. Terakhir karena minyaknya udah keluar, jadi aku masukin telur yang aku orak-arik gini. Jadi ini namanya sambal telur orak-arik ya. Aku pakai telurnya 1 butir saja karena ini lumayan banyak nanti hasilnya, apalagi kalau cabenya super pedas ya. Enak banget ini kita taburkan nanti di atas nasi hangat. Pokoknya boleh dicoba ya sambal telur orak-arik ini. Nah, sambal telur orak-arik ini menutup perjumpaan kita di video kali ini ya. Sementara untuk minuman segarnya, aku cuman bikin es dogan saja, dan takjilnya nanti bisa lihat di penghujung video. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Jangan lupa nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.